Ya, materinya apakah sudah sesuai di slide? Ya, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Ini adalah materi kuliah umum beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya, jadi masih offline, di mana kita undang narasumber ya dari DJPPR. Jadi memang kalau kuliah umum kita selalu manggil dari pihak user ya. Untuk ALK berarti yang menggunakan ALK dalam bekerjanya gitu ya. Dan biasa juga kita sounding bahwa nanti teman-teman waktu bekerja pun akan menggunakan ilmu yang telah dipelajari, terutama untuk yang ALK ya. Tapi ini bukan kapasitas saya dalam ini ya. Biasanya saya play recordnya ya, tapi karena recordnya kelamaan, jadi ini pakai ini aja presentasi. Nah teman-teman kalau yang lebih jelasnya bisa lihat ke ininya ya, KLC-nya ya, rekamannya. Nah di sini saya mau meng-highlight sedikit untuk penerapannya di DJPPR ya, untuk penilaian di infrastruktur. Yang pertama mungkin ada di Bank Mandiri ya, kemudian ada di TKDD. Ini kalau saya lihat ada berapa lulusannya yang di JPK ya, bagian transfer daerah. Ya itu banyak tuh masalah ya kan. Nah kemarin saya riset dan sudah di ini juga untuk yang di BUMDes ya. Nah itu teman-teman kalau KTTA-nya ada yang terkait BUMDes itu banyak banget tuh ya. Saya banyak juga ininya teori yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Kalau di tempat teman-teman ada BUMDes dan itu pasti bermasalah ya kan biasanya tuh. Itu bisa diangkat tuh buat riset ya. Oke, nanti teman-teman kalau di Kementerian Keuangan ditempatkan di beberapa direktorat gitu ya. Nah, ini sekarang kita bahas yang di DJPPR ya. Nah, untuk beberapa direktorat di sini teman-teman bisa lihat, mungkin udah dipelajari di Akpam juga ya. Untuk masing-masing. Ini adalah bagian-bagian dari DJPPR. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini di hampir semua direktorat itu nama juga pengelolaan risiko loh ya. Berarti semuanya bisa menggunakan analisa ya. Pembiayaan segala macam. Ini analisa semua portofolio ini apalagi ya kan. Kok nanti di sini ada akuntansi. Ya, jadi intinya di semua direktorat itu, khususnya di DJPPR itu pakai ALK semua tuh. Jadi teman-teman nanti yang ditempatkan di sini ya sudah pasti menggunakan ilmunya ya. Ini adalah struktur di sana. Kemudian ada yang di bagian fungsional. Oh ya, ini buat perkembangan terbaru buat di PAN ya. Untuk kepegawaian ini kan sudah beralih ya. Jadi nanti akan banyak teman-teman juga nanti lulusannya itu ditempatkan di fungsional ya. Jadi untuk level struktural itu banyak dipangkas. Nah, terkait dengan nanti lulusannya itu, saya lihat memang teman-teman ada yang di BPKP. BPKP itu pasti audit ya. Jadi nanti kebanyakan dari kalian mungkin kalau sama ya, penempatannya itu akan di bagian auditor. Kalau di pajak nanti ditempatkan di bagian waskon dan fungsional pemeriksa pajak. Nah, itu yang saya tahu ya. Kalau di Pemda, sebagian itu di bagian penerimaan dan bendahara ya di BKD, BKAD, Bapeda ya. Kalau di kementerian lain yang saya survei itu hampir semuanya itu di bagian keuangan ya, di perhubungan di bagian keuangan, di BNN di bagian keuangan gitu ya. Tuh buat teman-teman ya. Oke, yang kemarin kita undang yaitu dari Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ya. Oke, ini bisa dilihat kalau di dalam pengelolaan DJPPR ini terkait dengan infrastruktur ya, kemudian dari berbagai investasi. Nah, ini dinilai mana yang layak atau tidak gitu ya. Tingkat resikonya gimana? Apakah bisa dimitigasi atau tidak gitu ya. Nah, ini kan yang lagi isu berkembang adalah mengenai pinjaman ya, termasuk yang tadi sudah disonding di webinar HPP ya.
banyak mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dengan pinjaman. Ya karena sekarang pandemi banyak ke kesehatan, tapi ternyata untuk infrastruktur juga jalan ya kan. Di Sumatera segala macam proyek tetap terus jalan gitu ya. Sementara dari sisi penerimaan itu kita kan otomatis turun ya. Karena ada pandemi banyak yang omsetnya turun, malah banyak yang tidak beroperasi lagi ya kan. Kemudian dapat fasilitas perpajakan otomatis penerimaannya itu tereduksi ya. Sementara pengeluarannya banyak gitu ya untuk kesehatan, vaksin, kemudian infrastruktur juga nggak berhenti, tetap jalan. Kayak sekarang nih gedung STAN, ini hampir jadi nih, bukan berhenti ya, tetap jalan terus. Atau teman-teman yang di dekat kampus pasti lihat progresnya ya. Tapi kalau nanti teman-teman sama sekali nggak ke kampus sampai wisuda ya nggak tahu tuh ya, ada gedung baru ya kan. Nah itu tetap jalan tuh. Nah sebagian besar kan dari pinjaman ya. Nah ini teman-teman karena di PKN STAN, jadi jangan berada di posisi yang menentang ya. Kita tetap berupaya dari sisi government, pemerintah, ya kan. Jadi bagaimana kita mendukung upaya pemerintah, ya kan, memberikan dukungan dengan sesuai dengan kemampuan teman-teman, ya kan. Kalau teman-teman mungkin levelnya masih dari sisi teori, ya kan, ya berarti teman-teman sounding aja apa yang teman-teman ketahui, ya. Jangan justru menambah keruh, ya, memperkeruh dengan pendapat yang mungkin teman-teman belum kuasai itu ilmunya, ya kan, di media sosial misalnya. Pas dilihat nih, oh ternyata mahasiswa STAN kok begini sih pendapatnya gitu ya. Misalnya mengkritisi pemerintah dengan misalnya dari sisi utang yang terus meningkat, ya kan. Nah, bagus tuh tadi yang dibahas oleh Pak Prastowo ya. Dia kan lulusan STAN juga tuh ya, menjadi staf ahli Kementerian Keuangan ya. Beliau sih simpel saja ya terkait dengan pinjaman, penerimaan negara yang turun, dan sekarang dengan infrastruktur yang terus berjalan, apa yang beliau sampaikan tadi. Ini relevan juga dengan teman-teman. Teman-teman kan lulus, kan baru tingkat 3 itu teman-teman itu levelnya kalau di kepegawaian itu 2 ya, berarti 2C lah ya. Saya dulu juga sama 2C. Nah, itu kan teman-teman juga pasti berusaha untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan. Itu ya. Papan, rumah, investasi, ya kan? Kalau teman-teman relate dengan penerimaan gaji saja, itu kan sangat sulit ya kan untuk memperoleh suatu aset, ya kan? Rumah atau mobil. Kalau teman-teman kerja jujur ya, itu hanya mengandalkan gaji itu sangat sulit. Gitu. Makanya apa beliau bilang? Kalau ingin mendapatkan suatu aset ya yang nilainya jauh lebih tinggi dari penerimaan, apa yang kita lakukan? Meminjam, ya kan? Kita KPR segala macam. Artinya dalam berinvestasi kita butuh jangka panjang yang nggak hanya dilihat sekarang, ya kan? Kalau sekarang dengan gaji 2C, ya mana bisa beli rumah misalnya. Nah, iyalah kalau hanya langsung dari gaji, kalau ditabung dengan tingkat, teman-teman kan udah belajar juga ya kan? Cost of capital, kemudian lihat berapa tingkat bunga dibandingkan tingkat pinjaman ya kan? Nabung dengan tingkat pinjaman dengan tingkat bunga tuh nggak mencukupi ya kan, udah pastilah tuh. Ya. Secara logika tingkat pinjaman kan jauh lebih rendah dari tingkat pinjaman itu lebih rendah dari pinjaman kan. Jadi kalau kita nabung pasti nggak akan ketutup tuh kalau kita ingin membeli aset. Makanya apa yang dilakukan? Ya kita minjem, ya kan? Nggak bisa hanya menabung saja. Nah gitu ya, itu logika yang mungkin sangat gampang dinalarkan ya. Nah ini bisa diargumenkan seperti sekarang nih investasi di infrastruktur, ya kan? Dengan kondisi negara yang seperti ini, kita butuh tetap infrastruktur, namun karena penerimaan negara sedang tidak bagus, ya terpaksa kita meminjam, ya kan? Dan itu secara aturan itu masih bisa dijalankan, ya kan? Ada beberapa batasan. Ya sepanjang batasannya tidak dilampaui itu masih aman, kan kayak gitu ya. Nah itulah saya mohon teman-teman di sini sebagai mahasiswa STAN ya, bukan mahasiswa yang lain ya, bisa menjadi agen pemerintah dalam mengcounter kritisi-kritisi terhadap keuangan negara
ya, khususnya pinjaman gitu ya yang sedang naik daun. Oke, nah ini yang lama ya, kebutuhan infrastruktur. Kalau yang baru teman-teman kemarin sudah lihat ya dari sisi perusahaan Wika dan seterusnya, ini sama ya. Jadi kita lanjutkan. Dengan adanya pandemi tidak berhenti di sini, tetap kita lanjut di sini. Nah, kemudian dari pelaksanaan infrastruktur itu banyak dilakukan oleh BUMN, ya kan? Jadi teman-teman nanti ditempatkan di BUMN pasti menilai itu BUMN mana yang bagus dan dilanjutkan, mana yang tidak, ya kan? Kalau terkait dengan penugasan pemerintah berarti lihat proyeknya, mana yang layak dilanjutkan, mana yang tidak. Nah, gitu ya. Ini semua ALK semua nih teman-teman ya, dipakai itu. Oke, untuk kebutuhan infrastruktur dulu ya. Ini seperti ini porsinya. Kalau sekarang pasti berbeda ya. Dengan pandemi jadi agak porsinya berbeda. Oke, sorry. Nah, dampaknya terhadap BUMN ya sama lah kayak soal kasus kemarin Garuda gitu ya. Itu leverage-nya nggak karu-karuan ya kan. Nah, isunya adalah bagaimana dengan keberlanjutannya. Nah, itu semuanya tuh dianalisa. Ya, apakah bisa dilanjutkan atau ya sudah berhenti sampai di sini. Ya, gitu ya. Semuanya kan dihitung tuh. Dari historical dia yang rugi terus dengan perspektifnya ke depan ya kan sehingga ketemu value-nya. Kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti ada asumsi yang harus dibuat. Nah, itu asumsi-asumsi itulah yang secara profesional itu bisa di input ya. Tapi kalau teman-teman biasanya kalau di soal nanti, ini sama dengan relate dengan soal AS nanti, itu pasti kita kasih asumsi ya untuk menilai. Nah, asumsi itulah nanti teman-teman jawab ya. Jadi jangan mengasumsikan di luar soal ya kan. Misalnya di soal ada historical untuk 5 tahun yang lalu. Kemudian kita minta prospektusnya ke depan, saya minta pakai Giomin misalnya, rata-ratanya. Ya, sesuai soal teman-teman buat rata-rata ke depan dengan historical data. Ya, jangan pakai pendapat sendiri gitu ya. Wah, pasti salah, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi untuk menilai nanti ujiannya, itu semua asumsi sudah dibuat di soal. Misalnya nanti ada free cash flow, ada tax rate-nya ya sesuai di soal di situ. Kalau soalnya saya tertulis misalnya 25%, bisa pakai soal tahun lalu, loh, padahal kan tax rate sekarang kan 22%. Ya, tergantung di soal, ya kan? Ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi apapun asumsi yang digunakan dalam menilai itu digunakan di dalam menjawab soal ya. Nah, untuk penugasan kepada BUMN ada berapa yang sudah selesai, ada berapa yang masih progres ya. Nah, ini semuanya adalah dalam bentuk dukungan dari infrastruktur. Nah, termasuk permodalan ya kan. Permodalan ini ada yang dari PMN ya, ini sekarang yang kasusnya sedang ditinjau ya kan. Kemudian ada jaminan pemerintah, kemudian ada subsidi ya kan. Kayak angkutan umum dan seterusnya. Nah, ini kan semuanya sebenarnya materi penelitian semua ya. Yang bisa tuh teman-teman angkat ya kalau yang relevan dengan yang teman-teman ini ya sudah ditunjuk bagiannya. Nah, kemarin pun yang menang di SNA ya, akuntansi, yang Pak Puji itu kan dari infrastruktur ya. Itu risetnya mahasiswa juga tuh sama. Itu ya diangkat sebagai publikasi. Dan bagus itu ya. Jadi kalau teman-teman mengangkat hal yang agak berbeda itu sangat layak gitu ya untuk diapresiasikan. Nah, ini yang kayak ini pandemi udah pasti tuh resiko. Ya kan? Angkat aja 1-2 kasus ya terkait dengan resiko di era pandemi ini, ya kan? Yang paling banyak kan sekarang default ya, gagal bayar, ya kan? Nah, itu teman-teman bisa tuh angkat isu-isunya. Ya. Jadi ini materi ini masih relevan ya untuk kita bahas sekarang, ya. Nah, ini kan semuanya dianalisa pakai ALK semua ya. Karena pakai laporan keuangan gitu. Sehingga kalau misalnya dianggap masih layak untuk dilanjutkan, biasanya pemerintah akan memberikan dukungan ya kan. Ada berupa tadi jaminan, subsidi atau penambahan modal. Nah, itu berdasarkan hasil kajian.
ya, analisa. Gitu-gitu ya. Nah, ini untuk pengelolaan fiskal dari BUMN, ini alurnya seperti ini. Ini mungkin saya nggak juga terlalu detail ya menguasai. Oke, berikutnya adalah apa yang digunakan tools-nya untuk menilai dari risiko. Ya. Nah, kalau saya tahunya di perpajakan ya. Kalau di perpajakan tuh ada juga dashboard penerimaan negara, ya kan? Kemudian juga ada dashboard untuk wajib pajak. Jadi kelihatan tuh wajib pajak yang secara risiko itu dia bermasalah ya. Nilainya pajaknya kecil sementara dari dashboard di situ kelihatan dia harusnya bayar besar. Ya, jadi kalau kemarin kalian belajar akuntansi itu ada red flag-nya, ya kan? Harus diperhatikan nih kenapa. Ya kan? Biasanya kita kirim surat notifikasi. Ini kenapa nih pajaknya turun atau ini kok pajaknya harusnya meningkat nih karena ada proyek yang dimenangkan misalnya dan seterusnya. Atau sebaliknya misalnya dia terpengaruh ya misalnya sektor pariwisata udah pasti turun semua ya kan. Nah, itu kita pantau tuh penurunannya terhadap nanti targetnya ya kan kinerja kita. Bisa kita berargumen. Nah, ini satu lagi hal yang saya tekankan ya. Nanti kan teman-teman kan dibebani dengan target, ya kan? Dimanapun kerja biasanya pasti ada targetnya, ya. Maupun di bendahara, teman-teman targetnya adalah bisa menyelesaikan seluruh pengeluaran negara itu, ya, dengan benar. Artinya tidak ada temuan, ya. Kalau dari si penerimaan negara lebih parah lagi ya, target untuk memasukkan ke negara sekian, gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya targetnya tidak terpenuhi, gitu ya, nah teman-teman harus berargumen tuh. Nah inilah argumen ini rata-rata itu yang sangat diapresiasi, artinya pimpinan ya marah lah ya, misalnya nggak tercapai target, tapi nggak terlalu marah banget. Itu kalau teman-teman bisa memberikan argumen yang secara logika maupun secara teori itu mendukung gitu ya. Kalau alasannya itu asal, apalagi tidak ada dasarnya, itu pasti tambah marah itu pimpinan kita gitu ya. Kayak proyek gini ya, ternyata kita salah dalam menilai atau menganalisa ya pasti dimarahin. Ya masalahnya kalau dimarahin aja mungkin masuk kuping kanan keluar kuping kiri misalnya. Bisa kita abaikan ya kan. Tapi kalau sudah menjurus terhadap TGR ya, ganti rugi. Nah, ini bermasalah ya kan. Kalau bendahara resikonya adalah salah dalam menerapkan ketentuan ya, tidak prudent gitu ya. Nah, itu bisa berakibat resiko sendiri. Nah, gitu ya. Jadi ini tolong hati-hati nanti teman-teman waktu bekerja mempraktekkan ilmunya itu benar-benar tuh kuasai ya. Kalau di bagian bendahara ya kuasai mengenai akuntansi pemerintahnya, kemudian apa yang terimplikasi ya kan, batas waktunya segala macam. Itu kuasai semua ya. Dan perhatikan juga dengan dashboard kinerja teman-teman, ya kan? Sudah sampai mana nih? Nah, kayak menjawab soal kemarin gitu ya. Itu dashboard juga sebenarnya teman-teman ya. Kalau langsung fokus ke nomor satu dan langsung dikerjakan nomor satu itu dan memakan waktu 1 jam lebih, ya selesailah soal yang lain. Pas lihat, bulan gandanya ternyata banyak banget ya kan. Terus soal hitungan yang 2 lagi juga perlu waktu juga, nggak keburu, wah sayang ya kan. Padahal itu maksimalnya cuma 20 poin. Yang seharusnya bisa di breakdown ke soal yang lain. Nah, gitu lah ya. Ini nyambung lagi dengan ujian. Oke, berikutnya adalah jaminan apa saja yang digunakan oleh pemerintah. Misal di sektor kelistrikan ada kredit kelayakan usaha, direct, dan seterusnya. Ya. Oke, ini mitigasi risiko biasa, tadi udah saya sampaikan. Nah, datanya untuk memitigasi risiko ini tadi, ini kan ada semua nih laporan yang kita pelajari sekarang. Ya kan? Nah, nanti teman-teman akan lihat dari cash flow-nya ya. Free cash flow dari suatu proyek. Nah, ini kan dipakai nih persis nih seperti ini. Cuman yang nanti kalian endingnya yang kalian nanti harus jawab adalah berapa value-nya nilainya, ya kan? Kalau ini kan nilai risiko, ya. Tapi sama juga pasti pakai analisa, ya kan? Sama Pak Hans Kui kemarin rasio-rasio standar gitu itu dipakai semua tuh teman-teman, ya. Jadi kalau saya lihat tuh kemarin tuh materinya udah sangat ini ya lengkap ya dari dasar banget yang
Pak Anskui sampaikan sampai yang dipraktekkan ya oleh Pak Taufik untuk di perusahaan-perusahaan BUMN. Ya, itu relate banget. Nah, tadi ada masukan dari dosen. Bagaimana Pak untuk yang Pemda? Ya, karena materi teman-teman juga mencakup Pemda. Sedang saya pikirkan ya. Bisa nggak kita kuliah umum lagi dengan mengambil tema spesifik analisa laporan keuangan di sektor pemerintah daerah. Ya, ini saya belum pernah ada. Ya. Dan ini bagus banget. Oke, berikutnya untuk proyek ini bisa dibaca secara singkat ya. Ini tadi karena saya nggak berkecimpung di sini, jadi saya kurang mendalami secara teknis ya. Bagaimana suatu proyek itu dijaminkan alurnya segala macam gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di videonya. Oke, kita masuk ke analisa risiko BUMN. Nah, ini bentuk dashboard-nya. Ini persis nih teman-teman nih, kalau saya ini jadi saya ingat waktu saya kerja ya, dashboard penerimaan ya, karena saya di KPP penerimaan semua nih, ada yang turun, pasal 21-nya ada yang naik gitu ya, segala macam. Kemudian nanti kalau saya di bagian bawahnya itu ada potensi pajak ya. Ada perusahaan-perusahaan yang seharusnya bagus penerimaannya, itu kelihatan ya, mana yang sedang turun, merah semua, itu kelihatan ya. Ini dashboard untuk resiko ya, bukan penerimaan. Nah, berikutnya mungkin saya highlight beberapa yang relevan ya. Nah, ini rasio-rasio yang juga digunakan untuk terkait proyek dan teman-teman juga nanti akan gunakan waktu di UAS ya. Nah, kemudian nanti ada juga yang melihat nih kayak sekarang yang relevan adalah untuk J-score ya. Nih, teman-teman juga bisa angkat sebagai materi riset ya. J-score pada apa gitu ya kalau dapat data keuangan perusahaan. Ya, silakan bisa, masih bisa apalagi kalau sekarang pandemi ya. Bisa dilihat untuk rasio-rasio perusahaan-perusahaan yang mungkin terkendala atau terdampak dari pandemi ya. Ada sebelum dan setelah. Teman-teman bisa bandingkan, selesai sebenarnya ya dengan menggunakan rasio. Oke, ini dashboard-nya bisa dilihat secara spesifik ya. Permodelannya untuk di BUMN ya. Tapi intinya sama, semuanya menggunakan rasio, kemudian kita lihat benchmark-nya ya. Oke, nah ini nanti teman-teman untuk analisa ya, untuk yang Pemda nanti kita akan mengenal mengenai DSCR ya, DSCR risk coverage ratio, kemudian ada yang lain sih sama ya, ROE, debt, current issue dan segala macam. Ini sama semua, kita udah pakai ya. Tapi untuk yang Pemda mungkin ada yang spesifik ya terkait dengan penerimaan dan pengeluaran khusus dari APBD ya. Oke, itu materi dasar-dasar dari pengelolaan risiko ya di kuliah umum beberapa tahun lalu ya. Nanti bisa teman-teman gunakan mau di riset maupun di ujian. Tapi kalau ujian mungkin yang umum ya, tidak spesifik ke materi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Intinya adalah untuk materi ini masih relevan untuk kondisi sekarang ya, current isunya, kemudian juga relevan dengan nanti UAS ya. Ada beberapa hal yang tadi udah dibahas, yaitu penggunaan rasio, termasuk yang DSCR untuk yang Pemda tapi ya. Kemudian apa tadi? Kalau penugasan ini kayaknya nggak perlu ya. Ini secara umum aja. Ya, kalau untuk spesifik ke ujian nanti adalah penggunaan rasio, ya. Kemudian penggunaannya dalam menilai perusahaan value, ya, dari historical dan forecast. Oke, itu aja sih untuk materi hari ini. Lepas ya 1 jam. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan untuk materi Zoom ya. Tapi saya standby di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, diskusi segala macam, welcome ya. Mengenai ALK atau KTTA yang terkait ALK, ya silakan.
Untuk yang ikannya udah semua ya. Untuk yang merevisi, silakan, saya masih tunggu sampai jam 1 ya. Oke, jadi saya minta maaf untuk materi kuliah kalian harus hadir sekarang karena memang sesuai ketentuan ya lembaga, tapi kita masih berikan diskon ya, hanya sampai 1 jam pertama saja ya. Oke, selamat siang semua, jaga kesehatan ya, stay healthy. Ini masih ada aja COVID ya, varian baru pula ya kan. Dan ini hari ini ada berita duka, ada banyak ya. Saya ada 4 grup, ini berita duka semua ya, termasuk ini kakak kelas kalian berarti ya, ada 1 ya meninggal. Ya udahlah, kita doakan semoga diterima, dan yang lagi dicoba sakit semoga sehat ya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya. Jangan keluyuran ya, walaupun PPKM-nya turun-turun, tapi tetap jaga prokes ya. Tahun baru jangan kemana-mana ya, teman-teman, belajar ya kan. Kenapa kemarin susah jawabnya ya kan? Enggak deh, ya tetaplah butuh istirahat ya kan. Olahraga ya, jangan lupa ya, olahraga juga. Ini kalau teman-teman perhatikan di kampus nih udah rame ya kan. Teman-teman tuh yang yang asrama ya kan, itu olahraganya sangat luar biasa ya. Gedung SC itu penuh. Ya bagus lah, nanti teman-teman mudah-mudahan ya. Saya nggak tahu nih bisa kuliah di offline nggak ya? Apa langsung lulus wisuda online juga ya? Saya nggak tahu juga ya kan. Kalau nggak ya udah, kita nggak bakal ketemu ya. Nanti pas kerja ya, siapa tahu teman-teman ada yang ditempatkan di STAN ya kan? Ada lulusan dari D3 nih di STAN ada juga ya, sebagai administrasi ya kan. Nanti ngurusi dosen. Nah, ketemu lagi kita nanti ya kan. Oh, jalan hidup kita nggak pernah tahu ya, teman-teman, nanti bisa jadi direktur STAN juga bisa loh ya. Yang Bu Evi itu angkatan saya ya kan, jadi direktur ya. Sayanya malah jadi dosen. Nah, jadi kita semua nggak tahu lah, teman-teman di sini mungkin ada yang nanti jadi atasan, ada yang jadi bawahan ya kan. Yang penting kita berteman baik semua. Kita berteman baik semua dan tidak ada senior-senioran ya kan. Hidup itu kayak roda ya kan, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, pas nih 11.31 teman-teman, makasih atas perhatiannya, atensinya. Kita ketemu minggu depan udah mulai kuliah. Yang benar maksudnya ya. Makasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.